Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun ilal haqq wal khalqi wal bakhil ba'idun minal haqqi wal khalq. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Man akrama ad-dhaifa faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man abghada ad-dhaifa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghada Allah. Inna ad-dhaifa khala baital mu'min dakhala ma'u alfu barakatin wa alfu rahmah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Jamaah salat zuhur, sidang sholat zuhur sama-sama, kawan-kawan samsat, para tamu, bapak-bapak polisi, PNS, sipil, dan juga bapak-bapak haji, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh segenap pengurus DKM At-Taqwa Samsat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat, sehat selalu. Bapak-bapak sehat semua, Pak ya? Alhamdulillah. Tandanya hadir, absen, sehat. Kemudian bisa sholat jamaah sehat, dapat barokah, dapat rezeki yang melimpah, bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah, pulang dari sono beli sawah. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak bikin kontrakan lagi gitu Pak ya. Amin. Jadi kita umat Islam ini banyak banget nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cuma bagaimana kita bersyukur atau tidak. Kalau bersyukur, kata Al-Quran apa Pak? Pasti ditambahi nikmatnya. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, pasti dikurangi nikmatnya. Bahkan siksa Allah itu cash and carry. Kalau kita kufur nikmat, mengeluh, nggak bersyukur, itu kadang-kadang banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Sepakat ya Pak ya? Karenanya kita sama-sama bersyukur. Allah ngasih gaji kita rutin, ada yang gajian bulanan, ada yang gajiannya tambahannya mingguan, ada juga tambahan-tambahan lain yang Allah berikan kita harian. Kadang kita membantu masyarakat, nolongin orang, cash and carry. Allah marzuqna min haitsu la yahtasib, jadikan kami rezekinya yang di luar dugaan. Amin. Nah, itu yang penting nawaitunya Pak. Habis sholat subuh kita minta Allah, baca sholawat, duha nyampe masjid sini sholat duha walaupun 2 rakaat, mintanya ke Allah, Allahumma inna duha ke Allah, duha ini duhamu. Wa ingkana rizki fis sama, kalau rezeki saya di langit, fa'anzilhu, biar diturunin. Wa ingkana qolilan, kalau rezeki saya sedikit, fakasiru, banyakin. Wa ingkana ba'idan, kalau rezeki saya jauh, Pak Qorifu deketin. Rezeki mah mau dikejar kemana aja Pak. Kalau belum waktunya nyampe, nggak nyampe. Bapak pengen jadi presiden, berusaha keras nggak bisa-bisa, emang belum takdirnya. Pengen jadi menteri, ada waktunya. Pengen jadi pejabat, ada waktunya. Nah, bagaimana syariatnya? Jalani, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Tugas kita ini wakulik malu, bekerja semaksimal mungkin,
bikin kinerja yang bagus, ya kan? Dijaga dedikasinya, loyalitas kepada atasan, pimpinan. Memang di mana aja itu Pak? Itu rumus. Kalau kita jadi pemimpin kan nggak enak kita kepada pemimpin itu anak buahnya ngelawan lulu. Makanya Islam itu ngajarinya ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Sama kayak kita jadi imam, Allahu Akbar, Bapak Allahu Akbar itu. Sami'allahu liman hamidah, ikut Pak. Allahu Akbar, sujud. Itu hebatnya umat Islam tuh Pak. Dari kepemimpinan yang ada di masjid, ini kita bisa bawa kepemimpinan yang ada di keluarga. Siapa pemimpin keluarga? Istri apa suami? Siapa Pak? Suami. Sampai jangan mau dipimpin istri. Nah, itu yang bikin kita DKI, di bawah ketiak istri. Nggak boleh Pak. Jangan takut sama istri, musyrik. Lawang lanang kok wedi karo wedok. Dia punya pistol, punya ini, punya pangkat, punya gelar, takut sama bini. Jangan Pak. Ya, takut itu sama Allah, etakullah, ya Pak. Takwa itu etakullah, bukan takut istri yang tua. Nah, tapi sehebat-hebatnya orang, kadang-kadang keoknya dengan bininya. Di kantor dia dihormatin orang, ya kan? Di mana-mana dihormati orang. Pas nyampe rumah takut sama bini. Nah, ini mindset ini perlu dibetulin, Pak. Kita nggak usah takut kalau kita bener. Biasanya orang yang takut dengan istri itu kalau kita punya kesalahan. Nah, itu yang pertama nih Pak, mukadimahnya ya. Yang kedua, jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini musim penyakit Pak. Di era sekarang ini kelihatannya flu, pilek, batuk, apa nih mulai mengembang, meriang, sakit kecapean, masuk angin. Itu kata kuncinya, banyak kiai, ulama memberikan resep banyakin sholawat. Nah sholawat itu banyak, yang silahkan bapak-bapak yang sudah hafal yang mana. Yang sudah populer ini aja nih, sholawat untuk dimudahkan supaya sakit kita ini cepat sembuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyakin tuh Pak sholawat. Saya yakin Bapak ini ahli sholawat. Ketahuan ya, ahli zikir, ahli sholawat. Malam itu Pak rumusnya kalau Ustaz Cakmur gampang. Pokoknya bangun malam tuh, kadang Pak Ustaz saya bangun di dekat subuh nih, boleh nggak tahajud? Boleh. Sebelum azan subuh, Allahu Akbar, sholat Pak. Wah kurang 10 menit nih saya sholat, masih dapat 2 rakaat. Langsung tutup aja dengan witir, baca doa. Ingat dalam satu hadis saya baca dalam kitab Turratun Nasim, doa itu nggak nyampe ke Allah kalau Bapak nggak bersolawat. Nyuwun sewu, itu ada hijabnya. Jadi hadis itu kena hijab. Apa ke hijab? Penutup. Ibaratnya itu jenengan langsung pengennya nyampe ke Allah. Doanya nggak iso, harus bersolawat dulu. Solawat yang standar aja, makanya baca doa nggak Allahumma inna nas'aluka, nggak bisa Pak. Bapak istighfar dulu, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina nggak pakai Sayyidina itu nggak usah diperdebatkan Pak. Bapak pakai Sallallahu ala Muhammad, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ada yang panjang banget juga ada, tergantung levelnya. Level kiai, level ustadz, memang sholawatnya panjang. Bapak nggak usah level-levelan, aku mah bisanya yang pendek aja Ustaz. Yang pendek, baca sholawat, baru Bapak minta tuh. Setelah baca sholawat baru minta. Sholat sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh kama sholeta atau sholawat nariyah. Ada yang mengamalkan sholawat nariyah karena pengen derajatnya naik.
karirnya bagus, bebas dari santet, misalnya Pak. Tapi jangan sombong Pak. Silahkan santet saya, gue mau ahli zikir, gue mau bakal kena santet. Jangan begitu juga, songong. Jangan sombong Pak, punya ilmu tinggi kan nggak perlu itu begitu-gitu. Nanti kalau temennya ngirim santet beneran masuk ke kita kan repot. Nah untuk billah ya, silahkan baca itu baru kita berdoa. Doa standar bisa aja kita, ya Allah, Allahumma gfirli, saya banyak dosa. Tiap hari saya kayaknya saya evaluasi diri saya nih, ya Allah banyak begini. Ngaku aja sama Allah. Doanya nggak usah kenceng-kenceng Pak. Malam-malam mengetuk pintu, sudah sholawat, bersadar diri, istighfar, sudah ditobati, ya Allah terima tobat saya. Setelah terima tobat saya, kita sadar, kita ngaku salah, baru minta, ya Allah hutang saya banyak, terserah Engkau caranya, ya Allah penting hutang saya lunas, SK saya di bank saya ambil, amin. Ini yang penyakit paling berat nih Pak, SK kita ini mondok gak lulus-lulus kan gitu. SK diambil, ditangkap punya utang bank kan enak, tiap bulan gaji ini utuh, ini kan enak Pak. Jadi masalah ini gaji kita udah dipotong-potong. Nggak apa-apa Pak, kalau nggak kayak gitu nggak hebat. Hebatnya apa? Bisa nyekolahin anak sampai S1, S2, bisa bikin kontrakan, bisa punya investasi di Jabotabek. Alhamdulillah. Itu gara-gara utang Ustaz. Saya mah kalau nggak utang nggak bisa bikin kontrakan 4 pintu. Jadi dia bikin kontrakan 4 pintu itu dari Bank BRI. Dia minjem 100 juta dapat 4 pintu. 200 juta dapat 6 pintu, alhamdulillah. Jadi minjem yang bukan untuk dimakan, tapi untuk investasi, modal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terutama mendidik anak kita menjadi kader-kader yang akan meneruskan kita, itu nggak apa-apa. Ya memang Islam boleh. Tapi kalau bisa menjauhi utang piutang yang terkait dengan riba, itu tentu lebih bagus Pak, lebih bagus. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Nah dalam kesempatan mulai ini Ustaz Cakmur ini menyampaikan dahsyatnya sedekah Pak. Jadi sekarang gini, kita ini banyak penyakit, banyak pikiran. Kadang kita juga stres, kadang kita galau, kadang kita sedih mikirin masa lalu, kadang kita ketakutan mikirin masa depan. Nah ini rumusnya Pak, maka perbanyaklah sedekah. Gak usah diajari Pak Ustadz sedekah itu apa dan udah ngerti artinya. Yang paling sederhana aja di dalam Quran disebut masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, ngisi kotak amal, memperbaiki masjid, bersihin toilet, ganti AC, mic sound system nggak bener kita beliin yang bagus, kipas angin yang rusak kita ganti. Bapak di masyarakat kontribusi apa kepada masjid dan lingkungan serta musola yang ada, itu juga infak sedekah Bapak. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila. Nanti itu sebagaimana 1 biji ya, sedekah itu yang Bapak kasih itu 1 biji, tapi ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap batang nanti akan muncul 100 biji. Plus kesimpulannya, 1 kali amaliyah kita 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Malah Allah menjanjikan melipat gandakan kepada orang yang bersedekah itu 5 yasa kepada orang yang bersedekah. Artinya kalau kita nggak sepakat dengan hitungan 700 kali lipat Pak, Allah pasti melipat gandakan. Itu yakin itu Pak. Rugi Ustadz saya traktir itu beliin kopi teman saya. Salah Bapak. 1 kopi gelas, segelas kopi Bapak beliin teman, 700 gelas. Gelas-gelas yang lain udah nungguin Bapak. Jadi traktir orang tuh kayak gitu. Saya traktir orang miskin makan seharga 20.000, 20 kali 700 kali lipat, Allah sudah nunggu rezekinya mau dikasih ke Bapak. Cuman Bapak percaya tidak, wajib percaya kalau orang beriman. Karena Quran surat Al-Baqarah 261 surat kedua, Bapak buka sendiri. Wallahu yudha'ifu liman yasha,
wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya, alim, maha mengetahui. Karenanya orang yang rajin bersedekah, pertama Pak, sedekah itu menolak bala. Saya pernah kasih asumsi, orang-orang yang sedekah itu biasanya jarang kecelakaan. Bukan doa ini Pak, naudzubillah ya Pak ya, Bapak naudzubillah dulu. Makanya mau nyopir, bismillah ya Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Serahkan semua ke Allah. Ya Allah, selamatkan saya nyopir ini, jangan sampai ada apa-apa. Nggak nyenggol orang, nggak nyerempet orang, nggak bikin marah orang, rem mendadak juga tenang aja. Tapi kita bisa nginjek remnya, mau nubruk orang bisa nginjek. Itu mungkin banyak sedekah Bapak. Di jalan kita peristiwa kayak gini tiap hari Pak. Macet, selisih 1 senti kita mau nyenggol mobil orang, Allah selamatkan, nggak jadi nubruk, nggak jadi nyerempet, karena sedekah Bapak. Yakin itu Pak. Tapi kalau kita semua kurang sedekah Pak, jujur, dikit-dikit kita kadang ada muskilah, kadang ada perbedaan, kadang ada ujian-ujian di tengah perjalanan kita itu. As-shadaqah tatfa'ul bala, maka sedekah itu bisa mencegah bala. Dalam satu hadis Rasulullah, as-shadaqah tamna'u sab'ina naw'an minal bala. Sedekah itu bisa mencegah 70 jenis bala. Masya Allah, mudah-mudahan kita belajar Pak ya. Sedekahnya nggak usah banyak-banyak. Ya ada 5.000, tukang parkir 2.000, ada. Itu seikhlas Bapak aja. Makanya siapin rencean di mobil kita, di paling kanan, mau gopean, mau 1.000-an, 2.000. Di mana aja kita pergi, mau Jabodetabek, mau ke Puncak, mau Cianjur, mau luar kota. Kadang memang ini kelihatannya tidak mendidik masyarakat. Pak, itu pengemis itu bohongan. Bapak nggak usah mikirin itu pengemis bohong atau tidak, yang tahu Allah Pak. Kalau memang niat ngasih-ngasih aja. Kita nggak usah suuzon nambah hamba Allah di pinggir jalan. Wah itu mah orang-orang itu Pak sebenarnya lebih kaya dari kita, kata saya Bapak. Kalau lebih kaya kok dia berani minta? Kalau Bapak berpikir mereka lebih kaya, ngapain dia minta pengemis-pengemis di pinggir jalan? Kan nggak mungkin Pak, nggak rasional. Sedekah jalan aja terus, aman. Yang kedua, sedekah masuk surga dan selamat dari neraka. Mana Ustadz hadisnya? Ini hadisnya. Afsus salam, tebarkanlah salam, wa'at imut to'am, berikanlah makanan. Nah ini, wasallu bilail wan nasun niyam, malam hari dia sholat malam, orang-orang pada tidur. Itu hadisnya Pak. Tadkhulul jannata bisalam, maka kita masuk surga dengan selamat. Apa syaratnya tadi? Ngasih makan. Makanya gini Pak, ada orang yang dikasih duit nggak mau. Lalu kasih duit nggak mau, udah deh saya traktir ente aja. Aman, alhamdulillah. Ada juga dikasih sesuatu dia nggak mau. Wah dia hobinya ngerokok, beliin aja rokok. Ini nggak usah diperdebatkan rokok hukumnya makruh haram Pak, silakan aja. Yang nggak ngerokok nggak apa-apa, sehat. Yang ngerokok ya ada tempatnya. Yang penting punya aturan yang baik, jangan mengganggu yang lainnya. Itu ya. Yang ketiga, sedekah dapat menjadi obat sakit. Gini Pak, siapa yang nggak pernah sakit dan siapa yang pengen sakit? Sakit itu dihindari nggak bisa. Pasti manusia seumur hidupnya, umur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun pasti pernah sakit. Sakit ada dua, sakit ringan, sakit berat. Yang ringan biasanya dia ke dokter, minum obat, istirahat, tidur, besok sembuh, kerja lagi. Yang agak berat, lebih dari 2 hari, 3 hari dirawat rumah sakit. Mana yang harus ditengokin orang sakit itu? Ya tentunya sakit, kalau timbang sakit ringan biasanya teman mendoakan selesai. Tapi kalau sudah dirawat atau lebih dari 3 hari, kita sebagai umat Islam saling menjenguk teman kita, saudara kita, ya teman kantor, saling menjenguk. Nah ketika menjenguk itu mendoakan. Ketika mendoakan di situ ada hukum tuh Pak. Bapak kan datang bukan hanya bawa doa, ya jeruk sekilo, sesuatu makanan yang paling enak diberikan, kali-kali dia doyan dan semangat, berikan motivasi. Oh Ustadz saya nggak punya duit, nggak bisa beli buah-buahan. Nggak usah beli buah Pak, datang aja minta maaf ya,
saya datang sini hanya bisa doain doang, nggak bawain apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak bawain ya alhamdulillah. Nggak Pak, nggak bawa, dia udah setor muka ngedoain Bapak, ngedoain yang sakit. Itu luar biasa. Itu hebatnya bahwa orang sakit itu pertama memang kewajiban kita nengokin dia, tapi orang sakit yang pengen sembuh dia sadar diri. Ya Allah, saya punya dosa apa ini? Istighfar, sholat tobat, baca Quran udah. Tapi namanya orang sakit Pak. Jangan salah Pak. Setan di kanan kiri menggoda. Perasaan gue udah baik banget, sholat rajin, apa rajin. Allah masih ngasih sakit aja sama saya. Setan nih Pak. Sakit datangnya dari Allah, sembuh dari Allah, berobat hanya wasilah. Tapi yakini kita akan sembuh. Gimana Ustaz caranya? Perbanyak sedekah. Ketika kita ngasih sedekah itu, nawaitunya ya Allah sembuhkan sakit saya melalui sedekah saya. Bilang sama bini, bilang sama istri, Mama, ini Bapak nggak bisa nganterin duit ini. Coba nih amplopin cepet tuh. Anak yatim di kanan kiri kita kasih, minta doa anak yatim biar Bapak cepat sembuh. Habis dia udah ke dokter 3 kali nggak sembuh-sembuh Pak. Nah melalui jalur bersedekah ini, insya Allah bisa Allah ngasih kesembuhan. Mana hadisnya? Ini teman-teman kan kritisnya mana hadisnya? Ini hadisnya. Wadawu mardokum bis sodaqoh. Hadis riwayat Abu Daud. Maka obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Obati penyakitmu dengan cara sedekah. Apa cukup Ustaz? Sedekah doang langsung saya sembuh? Enggak gitu juga Bapak. Itu salah satunya. Tetaplah ikhtiar berobat. Kalau sakit fisik ke dokter, non fisik kepada ahlinya juga. Agak mental ya ke psikiater, jiwa. Kan ada rumah sakit sumber jiwa juga Pak, sumber waras, rumah sakit RSIJ, rumah sakit jiwa Soeharto Ejan Grogol. Saya sering baca doa di situ, sumber waras. Dan naudzubillah Pak, mudah-mudahan kita jangan sampai. Kalau kita kunjungan ke situ bukan kunjungan karena kita sakit, tapi nengokin orang, nengokin teman dan lain sebagainya. Kita sambil mendoakan kepada mereka. Nah, ada tempat-tempat khusus kita dalam berobat itu. Kalau orang sakit dia sadar diri, jangan sampai gini Pak, sudah sakit dia nggak mau bersedekah, nanti endingnya sakitnya tambah lama, duitnya habis berapa ke dokter, berapa dia harus ke Singapura, ke Malaysia berobat yang mahal-mahal, padahal dengan sedekah itu lebih mempercepat kesembuhannya. Saya ngomong gini sudah praktek Pak. Jadi dipraktekin sendiri Bapak, evaluasi. Ngapa ya sebulan sekali saya pasti sakit 3-4 kali. Ngapa ya? Ngapa itu? Ya sedekah. Kepada siapa Ustaz sedekahnya? Yang paling dekat aja. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil. Bisa ke fakir, bisa miskin, bisa lingkungan, bisa anak yatim, bisa janda. Janda juga nggak usah dipilihin, ada janda muda, ada janda tua. Mau janda muda kayak janda tua, yang penting janda yang membutuhkan. Begitu Pak ya? Mau tua mau muda gak ada urusan Ustaz. Kasih, masa orang sakit masih mikirin janda muda? Bangetan juga ini. Ini sakit nih Pak, ingat sedekah. Biasanya orang sakit yang diingat apa? Bukan janda. Yang diingat apa Ustaz? Mati. Kalau saya sehat lagi ya Allah, kalau saya nanti nggak sehat berarti mati. Maka kuatkan dengan sedekah. Yang keempat, diberkahi Allah. Surat Al-Baqarah ayat 276 Pak ayatnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba akan hancur, sedekah akan tumbuh subur. Artinya apa Pak? Ini naudzubillah memang udah penyakit nasional internasional.
sulit memang menghindari riba, tapi semaksimal mungkin kita hindari. Tapi sedekah tidak akan hancur. Ini yang dimaksudkan, Pak. Malah sedekah itu rezeki kita malah tambah subur. Alias kalau kita ngasih orang lain, rumusnya duit cepet dikurangi 20 tinggal 80.000. Tapi rumusnya, Pak, tidak kurang rezeki kita, malah disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelima, orang sedekah didoakan malaikat agar diganti dan dilipat gandakan. Pasti diganti dan dibalas Allah. Dalilnya mana? Ini ngajinya kalau ditanya dalilnya mana? Quran surat Saba ayat 39. Saba surat ke-34 ayat 39. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah, ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian nifkahkan min syai'in, dari sesuatu, fahuwa, maka Allah yukhlifuhu, yang mengganti itu, wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya apa? Orang yang sedekah pasti diganti oleh Allah, bisa cash and carry, bisa ntar-ntaran, insya Allah. Nih doanya malaikat, tiap hari kita didoain malaikat nih, Pak. Ma min yaumin, tidak ada satu hari, yusbihuhul ibadu, di suatu pagi ada hamba, fihi, di dalamnya, illa malakani, kecuali ada dua malaikat, yang zilani, malaikat turun, fayaqulu, maka salah satu malaikat, ahaduhuma, salah satunya mendoakan gini, Pak, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah, berikanlah orang yang rajin bersedekah itu gantinya. Itu malaikat yang satu bacanya gitu. Nah, malaikat yang satunya, wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu malaikat doain biar yang bersedekah diganti sama Allah, satu malaikat yang satunya mendoa kalau dia pelit, dia bakhil, nggak mau sedekah, menahan sedekahnya, mumsikan talafan, hancur. Pengertian hancur itu ya rugi lah. Orang yang nggak bersedekah itu rugi, yang bersedekah diganti Allah yang banyak, kata malaikat. Doanya diaminin nggak? Amin. Dikabulin nggak? Kabulin, Pak. Dengan penuh keyakinan, akidah kita, tauhid kita, bahwa Allah lah yang akan memberikan balasan, termasuk gantinya apa sedekah yang kita berikan. Terakhir, Bapak, mengingat waktu, sedekah memadamkan murka Allah. Dalilnya mana, Ustaz? Inna shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi, rawahu Tabrani. Jadi ada dalilnya, Pak. Sesungguhnya sedekah yang sirri, sedekah nggak pamer, nggak pengen diumumin, tangan kanan ngasih, tangan kiri orang tahu, artinya ikhlas. Nah ini Pak penting, Pak. Dia tidak pengen nyari nama, tapi kalau disebut pengurus masjid, hamba Allah nyumbang 10 juta, boleh nggak, Pak? Boleh. Hamba Allah nyumbang 5 sak semen, hamba Allah nyumbang AC 5 biji, ada caleg DPR nyumbang nomor sekian, sekian. Itu mau urusan pengurus masjid, Pak. Yang penting jangan disebut, kita minta disebut, Pak Ustadz, kenapa saya nyumbang 5 juta kemarin nama saya nggak disebut? Nah ini nggak beres nih, Pak. Nyumbangnya nggak ikhlas. Kalau nyumbang harus saya ikhlas, nggak usah disebut. Hamba Allah nyumbang pasir 5 truk, sebut sama pengurus masjid boleh, kitanya nggak usah minta disebut. Dengan sedekah itu maka murka Allah akan hilang. Itu salah satu hikmah dan hebat dahsyatnya bersedekah. As-shadaqah tudfi'ul khoti'ah kama yudfi'ul ma'u annar. Bahkan sedekah itu bisa memadamkan khoti'ah. Khoti'ah itu artinya kesalahan. Bisa menghilangkan kesalahan kita seperti hilangnya api kalau sudah kesiram air. Ini bunyi hadisnya memang letterlek seperti itu. Artinya apa, Bapak-bapak? Begitu banyak dahsyatnya bersedekah, tidak ada cara lain kita yang sudah ngaji,
yang duduk di jalan Allah, kita semua diridhai Allah, duduk kita di majelis taklim yang luar biasa ini, taman-taman surga, mudah-mudahan Allah ridhoi sedekah kita, amin. Sekali lagi kalau nanti Bapak diuji di jalanan, cepat istighfar, kata Ustadz, sedekah tolak bala. Kalau sampai ke puncak sepanjang jalan ada manusia yang belum bantu aja deh Pak, tuker recen. Sampai lagi ziarah ke Wali Songo, Syekh Sultan Cirebon, Sultan Banten, Sultan mana aja dah, Bapak banyak yang minta tukerin recen. Kok tuker recen Ustadz? Emang gocap nggak boleh ya? Gocap lebih bagus. Cuman yang minta kebanyakan Pak, 100 orang berjejer ya udah nyawer aja. Nyawer itu maksudnya sedekah. Jangan kalau dengan artis, seniman, seksi kita nyawer sama orang yang membutuhkan kita nggak mau ngasih. Nyawer dalam perspektif sedekah. Kasih aja, dia senang cium tangan Bapak biar sehat di jalan Bapak, panjang umur, Bapak lancar perjalanan. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah kecabur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekhilafan kami. Terima kasih atas perhatian, semoga manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.